Sukses itu ketika karya, usaha, hal yang kamu lakukan itu bermanfaat bagi orang banyak dan kamu dikenal oleh banyak orang berkat karyamu itu. Kalau menurut aku, sukses itu adalah ketika kita berhasil mencapai tujuan hidup kita. Sukses menurut gue tuh ketika lo bisa berbahagia dan lo bisa bebas sesuai dengan apa yang lo cita-citakan. Sukses itu ketika list-list dari buku impian kamu sudah mulai kamu wujudkan satu persatu. Sukses menurut gue itu ketika kita punya uang yang banyak dan kita bisa bermanfaat buat orang banyak juga. Halo, nama aku Yuni, usia aku 21 tahun. Perkenalkan, gue Haidir, umur 23 tahun. Halo, perkenalkan nama aku Yeli, umur aku 27 tahun. Gue Akmal, umur 23 tahun. Halo, perkenalkan nama gue Rachma, usia 21 tahun. Oke, tadi kan sukses itu ketika kita punya banyak uang dan juga punya jabatan yang tinggi. Nah, aku setuju banget sama statement itu karena balik lagi ke tujuan hidup kita. Nah, tujuan hidup aku adalah salah satunya itu. Jadi kalau misalkan aku punya uang yang banyak dan juga punya jabatan yang tinggi akan lebih cepat mengantarkan aku ke tujuan hidup aku. Oke, aku juga setuju karena ini juga tadi balik lagi sama makna kesuksesan dari aku pribadi adalah ketika aku punya uang dan aku bisa bermanfaat nih buat orang banyak gitu. Dan dengan aku punya banyak uang ini, aku justru bisa lebih membantu banyak orang dari berbagai status dan bermanfaat gitu buat mereka. Itu kenapa juga aku setuju sama statement itu. Statementnya menarik ya. Uang dan jabatan. Kalau menurut aku nggak setuju sama statement itu karena menurut aku sukses itu adalah ketika kita bisa bermanfaat buat orang lain. Mungkin uang dan jabatan memang bisa memberikan manfaat, tetapi manfaat ini juga bisa dicapai dengan atau tidak banyaknya uang dan jabatan. Itu uang dan jabatan hanyalah bagian dari manfaat itu sendiri. Dan juga menurut aku ketika kita sukses, mendefinisikan sukses dari uang, kita hanya akan mengejar materi. Kalau menurut aku dengan kita berkarya, memberi manfaat, uang dan jabatan itu akan datang dengan sendirinya. Karena menurut gue menolong nggak harus kita tunggu sukses dulu, nggak harus nunggu punya uang dulu. Lo punya waktu, lo punya energi, lo punya ya apa yang lo punya sekarang aja, menurut gue itu yang bisa lo kasih ke orang lain tuh itu apa namanya, menurut gue bisa berguna. Jadi ketika lo nungguin lo punya duit dulu ya lama men gitu loh, maksud gue nggak bisa sekarang gitu. Jadi dengan lo meluangkan waktu lo dengan orang yang membutuhkan lo, ya itu menurut gue bisa berguna gitu, nggak harus punya duit dulu. Of course yes, karena gimana kita bisa sukses kalau misalnya kita nggak update, kita tidak menyesuaikan dengan perubahan zaman. Aku nggak tahu nih kenapa aku sendiri yang setuju dengan statement tersebut. Cuman berbicara dunia entertainment yang saat ini juga sedikit banyak aku berkecimpung di dalamnya. Banyak artis atau aktor yang akhirnya redup hanya karena dia mungkin tidak mengikuti perkembangan zaman, nggak update dengan kondisi terkini, mungkin tidak merambah YouTube. Dan bahkan pun orang-orang yang masih eksis sampai sekarang pada akhirnya dari TV lari ke YouTube semua, which is itu media digital, which is dia update dengan tren terbaru gitu. Aku disagree sih karena tadi kan konteksnya itu fokus sama selalu update sama segala hal gitu, apapun gitu, ada tulisan apapun kan, berarti sama yang viral-viral nih, sama yang toxic juga bahkan update juga gitu. Jadi kalau menurut pandangan aku, kalau misalkan kita update ke segala hal itu bakalan capek sih, mental kita juga capek, fisik kita juga capek karena terus ngikutin hal-hal yang nggak penting sebenarnya.
Oke, aku melanjutin juga dari Yuni dan setuju banget juga kalau misalkan kita terlalu update itu kadang nggak bagus juga buat kitanya sendiri gitu. Dan untuk selalu update atau enggak itu menurut aku itu preferensi masing-masing nggak sih Yun? Ya kan tergantung kita tuh mau nggak sih update gitu. Kalau emang kita mau ya kita bakalan update gitu, kita bakalan cari-cari info gitu. Tapi kalau kita lagi jenuh, lagi nggak mau, lagi ya pokoknya kita lagi malas lah sama berita-berita ada di dunia inilah, di negara ini. Jawabannya sama, mungkin dari ini Nggak. dulu deh, siapa tahu. Oke, gue ya. Ya. Oke, bagus ya, potong-potong. Menurut gue lu kejam banget sih. Lu dan orang-orang yang setuju dengan statement ini kejam. Kenapa tuh? Gila men, gimana orang-orang yang di dusun di pelosok sana nggak punya akses internet? Kejam sih lo. Nah, menurut gue juga nih, diingatkan kembali sama Mas Akmal ya, orang-orang yang di desa itu tuh nggak semuanya tuh sama rata, kayak misalnya mereka nggak sukses, mereka punya caranya sendiri, dari usaha misalnya nih jual sapi ke Jakarta atau apapun, itu adalah salah satu suksesnya mereka. Oke, jawaban yang menarik ya. Makanya tadi mungkin dari Yuni, dari Rachma aku hentikan karena mental issue itu emang sesuatu hal yang sekarang banyak diakibatkan oleh sesuatu yang tren viral, informasi yang tidak ada batasnya. Tetapi aku di sini ingin menyanggah semuanya sekaligus, termasuk statementnya dari Bro Akmal, Kak Yeli, bahwasanya orang-orang di desa begini. Apalagi tadi Kak Yeli bilang orang desa punya parameter suksesnya sendiri. Mungkin dia juragan sapi, mungkin dia punya sawah berhektar-hektar, dan apalagi tadi juragan sapi yang dia sampai dijual kemana-mana. Artinya update di sini, selalu update adalah bukan soal hal-hal yang receh. Itu beda konteks untuk Yuni sama Rachma ya. Untuk hal-hal yang receh, hal-hal yang disturbing, yang bawa ke self-harm, apalagi mental issue. Tapi update di sini adalah kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, which is kamu selalu lihat, oh sekarang itu trennya misal jual sapi di e-commerce, tetapi orang sukses adalah mereka yang ingin belajar dan senantiasa update sesuai dengan statement itu tadi, bahwasanya dia keeping her or himself updated with something new. Begitu. Aku agree karena kalau balik lagi ya ke tujuan hidup aku itu salah satunya adalah menghasilkan privilege, nggak cuma buat aku tapi juga buat orang-orang yang ada di sekitar aku. Jadi aku agree sama statement itu. Kalau Rachma gimana? Kalau aku sendiri juga setuju karena biasanya seperti kita tahu nih di kehidupan nyata itu ketika kita punya nama, kita sukses, privilege itu seperti bonus gitu loh, bonus buat kita karena ya jadi kita dikenal terus kayak bukan hidup kita dipermudah sih, tapi itu tuh intinya bonus lah buat kita gitu. Setuju, dan aku sih lebih tertarik, wow ada yang tidak setuju dengan statement sukses menimbulkan privilege ya, padahal bukti-buktinya udah banyak. Jadi menurutku kayaknya menarik ini untuk diskusi sama teman-teman kita yang nggak setuju. Gimana? Kenapa nggak setuju? Kak Yeli deh, Kak Oh, Yeli. Kak Yeli dulu. Oke. Ladies first. Aku nggak setuju sebenarnya gini ya, privilege itu bikin ketidakadilan sih sebenarnya. Oke lah kalau misalnya kalian bilang itu bonus, tapi sometimes orang-orang yang ngerasa itu bonus itu mempermainkan, kayak memanfaatkan sih bonus itu. Maksudnya kalau misalnya dilakukan untuk hal-hal baik sih oke ya, tapi balik lagi kita kan sama-sama tahu nih ya di kehidupan yang sekarang ini, itu tuh privilege yang dimiliki lebih ke membuat orang-orang lain yang pengen mendapatkan sesuatu itu tuh jadi kayak ya orang dalam nih gitu. Dan itu sebenarnya mungkin gue nambahin nih kata-katanya Yeli. Jadi sebenarnya mungkin kata-kata lainnya adalah privilege itu adalah menghilangkan kemurnian dari kesuksesan itu sendiri. Kenapa? Karena itu tadi banyak oknum di dalamnya. Ketika lo punya privilege, lu bisa sesuka hati lu mau ngapain aja. Itu oknum. Jadi dan kalau tadi ada yang bilang privilege itu bonus dari kesuksesan, ya menurut gue bonus tuh nggak harus kita prediksi, nggak harus kita bilang oh ntar ada bonus. Enggak. Nah, masalahnya kita kan sukses, gini. kita sukses aja dulu nih. Masalahnya kan gini, berarti kan itu teman-teman di sini
disagree sama penyalahgunaan privilege kan. Kalau statementnya tadi kan sukses menimbulkan privilege, disagree or agree? Ya agree kan? Gini. Agree dong, Gini. karena ya Raffi Ahmad aja sukses kayak gitu, Rafathar privilege. Agree dong, gara-gara suksesnya Raffi Ahmad, privilege datang untuk keluarga mereka, termasuk juga Rafathar. Berarti sukses menimbulkan privilege, harusnya agree. Nah, ini benar. Lu bilang benar. Bener Cuma ya berarti. bukan lu apa namanya? Lu benar. Gimana? Cuma gue punya sanggahan. Oke. Gitu, dari Apa-apa. kebenaran lu tadi nih. Gitu kan. Kalau tadi bilang apa namanya? Berarti kita setuju dengan adanya privilege cuma karena ada oknum di dalamnya. Karena gue pribadi, gue nggak pengen adanya. Gue pengen menggunakan privilege itu. Kalau bilang tadi Raffi Ahmad, Rafathar punya privilege. Ya menurut gue anak gue nanti nggak bakal gue pakai privilege gue. Nah itu kan berarti balik lagi nggak sih ke keinginan kita pakai atau enggak untuk privilege itu. Tapi kalau Tapi menurut gue privilege-nya kalau lu sukses nih, kan pasti ke akan anak datang lu. sendiri nggak Iya. sih? Tahu, Itu dan akan kita datang juga nggak bisa sendiri. request gitu mau lahir dari anaknya siapa, rahimnya siapa, nggak bisa kan. Iya. Jadi ya udahlah. Atau gini, kalau misalnya teman-teman kesuksesan menimbulkan privilege, kalaupun disagree harusnya mungkin ya kesuksesan tidak menimbulkan privilege itu ya lebih tepatnya kayak ya kesuksesan itu menimbulkan hal yang lain dan privilege-nya itu lebih ke kayak uang, materi dan sebagainya. Ketika lu passionate about something, ketika Oke. lu senang banget melakukan apa yang lu inginkan gitu kan. Memang bener datang sendiri, tapi ketika lu notice, itu menurut gue di situ aja udah nggak murni kesuksesan lu. Ketika lu notice ada privilege nih, ya itu udah nggak murni. Karena gue ketika nanti gue passionate dan gue sukses, gue nggak bakal notice hal itu. Agree lah. Sudah capek berdebat. Bukan sudah capek berdebat sih, menurut gue ini adalah kesimpulan aja dari apa yang kita bicarain dari poin 1 sampai Oke. sekarang. Karena ya itu tadi menuju kesuksesan itu kan pasti banyak banget. Kesalahan Ya, jatuh. dan itu tuh milestone gitu loh, maksudnya kayak misal lu mau ke ujung dahan pohon gitu kan. Misal ada 9 batang pohon gitu kan. Ya ketika lu gagal di batang kedua gitu kan. Ya apa namanya, kalau lu nggak jalan kedua lu nggak bakal tahu kalau lu gagal. Untuk menuju ke 9 Betul. gitu. Atau gue kalau melengkapi Bro Akmal, wah kita kali ini setuju. Nah, lebih ke tepatnya kan melakukan kesalahan. Statementnya melakukan kesalahan bagian dari kesuksesan. Oke, kita menuju ke dahan kedua, harusnya kita manjat, kita malah merangkak. Itu kan kesalahan. Nah, tapi kan mungkin saat itu kita merangkak karena kita mikirnya, waduh kalau kita manjat, nanti jatuh. Ternyata malah yang salah merangkak. Ya nggak masalah dong. Akhirnya kan kita akan tahu, oh ketika merangkak ini gagal, berarti gue harus manjat itu tadi dong. Pun ternyata kalau manjat pun masih salah, kan kita akan mencari gimana yang benar. Gitu. Dan menurut gue juga hidup itu nggak ada yang lurus-lurus aja, pasti kita bakalan salah, pasti kita bakalan gagal di sesuatu. Dan kalau misalnya kita ngabisin masa gagal kita lebih cepat daripada yang lain, menurut aku kita bakalan lebih cepat untuk sukses gitu. Jadi jangan takut untuk terima tantangan apapun yang datang ke hidup kamu, lakuin aja dan ya udah be sukses di sana. Dan gue juga setuju banget kalau misalkan setiap orang kayaknya itu nggak ada yang namanya mencapai kesuksesan itu nggak gagal dulu, nggak ngelakuin kesalahan dulu, itu kayak nggak ada deh. Hampir semua orang tuh pasti pernah namanya salah gitu. Dan kita harus menormalize itu, namanya kita salah, itu ya harusnya malah jadi pembelajaran kita ke depannya gitu loh. Supaya kita bisa lebih baik dan itu nantinya akan maksudnya biar kita juga nggak mengulangi ke depannya gitu. Dan gue juga pernah dikasih tahu nih sama salah satu dosen gue kalau selama kita masih muda, kita itu punya manusia itu punya jatah gagalnya masing-masing, dan selama kita masih muda kita harus ngabisin jatah gagal kita biar nanti ketika kita udah mencapai umur yang matang atau cukup matang, yang tersisa itu cuman keberhasilan bukan lagi kegagalan. Kalau menurut gue gini, orang sukses itu kan banyak belajar ya.
belajar itu banyak dari buku, dari internet, dari ngobrol sama orang-orang yang sudah sukses pun itu adalah belajar gitu. Nah, sometimes kita tuh dalam mencapai kesuksesan kita, itu tuh kayak kadang dengerin kayak harusnya tuh lo belajar reksadana dari kayak gini nih. Nah, ternyata lo gagal, berarti itu bukan lo nggak sukses, tapi ternyata jalan lo buat menuju sukses adalah dengan cara lo sendiri yang lo temukan itu sendiri. Tapi menurut gue sukses itu emang nggak bisa lo capai sendiri, tapi lo harus banyak belajar buku, ngobrol sama orang-orang yang lebih dulu sukses, dan dari internet pun tadi yang kita udah bicarakan itu juga adalah hal-hal yang bikin kita sukses gitu dengan cara yang ujung-ujungnya adalah sukses dengan cara kita. Tapi di sini statementnya kan membuat kesalahan adalah jalan menuju kesuksesan. Nah, kesalahannya ini sendiri yang seperti apa nih? Bukan, membuat kesalahan adalah sebuah kesuksesan. Membuat kesalahan bukan menuju lagi ya. Membuat kesalahan adalah kesuksesan. Nah, kesalahan yang seperti apa dulu nih? Kalau menurut gue sih lebih tepatnya membuat kesalahan adalah sebuah kesuksesan ketika kesalahan itu adalah bagian dari proses kita menuju kesuksesan. Bukan yang kita ya sekedar membuat kesalahan, itu bukan dari bagian dari proses. Ya terus kita membuat ya udah kesalahan gitu aja, ditambah ketika kita tidak belajar atau memperbaiki kesalahan tersebut, ya bisa jadi membuat kesalahan adalah sebuah kesuksesan, bisa jadi statement tersebut gugur. Berarti kita mungkin di sini lebih tepatnya membuat kesalahannya adalah kesalahan yang bagian dari perjuangan kita dan perjalanan dan kesalahan yang kita pelajari. Ya. Karena dari kesalahan itu kan kita itu jadi terbentuk terbentuk gitu. Dari kesalahan itulah kita akhirnya terbentuk dan berproses gitu menjadi seseorang yang sukses. Ada statement menarik tadi, terbentuk. Pernah satu temen gue nanya nih ke gue ya, gue bukan psikolog, bukan konseling, tapi ya cukup sering dimintain curhat alias tempat sampah. Nah, banyak orang yang bilang kayak gini, terbentur terus sampai mati, pecah kepala. Nah, menurut gue gini, berarti lo membuat kesalahannya itu tadi. Membuat kesalahan adalah kesuksesan, kesalahan lo, entah lo nggak belajar, atau kesalahan lo itu adalah bukan part dari kesuksesan itu sendiri. Atau gitu. kadang kalau keseringan kebentur ya mungkin jalan kesuksesan lo bukan di situ. Iya, atau itu puncaknya. Gitu kan? Benar. Nah, lu coba lagi ke yang lain, bidang yang lain. Nggak harus di situ, men. Betul, masa gitu. iya lu kayak terbentur terus, nah apalagi terbenturnya di satu pintu itu, ya kenapa nggak coba cari pintu lain? Nggak ada pintu yang lain. Gimana caranya lu membenturkan diri mungkin ke tanah sehingga bikin jalan keluar di situ, begitu. Oke, kalau menurut gue kesalahan yang menuju yang berarti sukses itu adalah ketika kesalahan itu bikin lo belajar dan lo bisa bertanggung jawab atas kesalahan itu sih. Yes.